kawan tunggalan makan buah khuldi. Apa jawab? Itu tuh buah kekekalan ya Hawa. Man kau makan, kau kekal tinggal di surga. Ngapa kau tak boleh dimakan? Kau tahu tak? Ngapa Jawa? Kau tuh dengan Adam nak bakal diusir dari surga. Kau akan tinggal kenikmatan itu. Ai bala Jawa memenuhi. Jadi mak mano? Pojok Adam. Oh, mulai gaya bino. Kak Adam. Kan masuk gitu, jelas. Ngapa ya? Kawan tuh sayang dengan aku. Sayang kan. Cinta, cinta. Sehidup semati, sehidup semati. Seiring sejalan, seiring sejalan. Aku diseiring, kau di jalan. Kalau kau memang sayang dengan aku ya Adam, ayo kita makan buah khuldi itu. Tidak, kata Adam. Ayolah, tidak. Terus ngut-ngut, mungkin ngut sagu, ngut kepala, mungkin tadi kan. Ayolah, ayolah. Ujung-ujung bu, namun nak nurut kena petino terlaju makan buah. Baru mendekat, setelah apa yang terjadi datang dalam kitab Ibnu Zulak, murka Allah ya Adam. Ya Hawa, bukankah sudah kukatakan kepadamu kau boleh makan apa yang ingin kau makan, kau boleh minum apa yang ingin kau minum, cuma satu pintaku, jangan kau makan buah khuldi. Itu saja kau tak sanggup, sekarang kau pergi, keluar, pergi. Namere kalau tas Yosef, Adam, Nabi kita, nenek moyang kita, dosanya cuma siko makan buah khuldi. Yosef, pergi. Itu dosa banyak, bukan buah khuldi, sawit, para banyak dimakan. Nak masuk, mati memang itu. Ada, makan buah khuldi. Yosef, pergi. Usir dalam riwayat Adam diturunkan di daratan India yang kita kenal dengan Samarkand, Uzbekistan, dan Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Itulah namanya Jeddah. Asal katakannya Jeddah, arti Jeddah artinya nenek. Ibu yang sampai umroh dan haji turun di bandara Jeddah, ibu menapakkan kaki di mana Siti Hawa pertama kali diturunkan. Maka disebut Jeddah. Asal katanya Jeddah, Jeddatun, nenek kita pertama kali diturunkan di situ. Berapa lama dia terpisah? Dalam riwayat di India, di Jeddah, belum kasih apa-apa bu, terpisah dalam riwayat disebut 240 sekian tahun. Lama, kok panjangnya satu umur dia? Dalam sejarah Nabi Adam hampir 2000 sampai 3000 tahun umurnya. Akhirnya mereka terus berjalan. Nah, dalam perjalanan inilah yang disebut dengan Asra. Allah yang memperjalankan mereka sampai bertemu di waktu 240 sekian tahun di satu bukit yang ibu umrah haji pernah lihat. Bukit itu yang kita kenal dengan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Bertemu Adam dan Siti Hawa. Kemudian mereka, oh Masya Allah inunya 240 tahun. Oh yang berpeluk lah, yang berpedot lah. Cara bertemu bini, malu kan? Ini dia nih, kamu lupa yang ada kawin nih. Ngomong-ngomong bini, kamu nak marah? Dipeluknya, akhirnya berjumpa mereka beranak keturunan. Apakah Nabi Adam diampunkan? Ya, betul. Buka dalam sejarah. Nabi Adam diampunkan setelah dia bersujud selama 42 tahun dengan membaca kalimat Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bersujud 42 tahun, Allah terima tobatnya kapan? Yaumu Asyura, di bulan Muharram. Yang disebut dengan bulan Muharram, Yaumu Asyura. Nabi Adam diampunkan, berjalan, bertemu Siti Hawa, akhirnya mereka beranak pinak. Itulah perjalanan Asra yang Allah pertemukan, Allah yang memperjalankan. Kalau bukan Allah, tak mungkin mereka bertemu, bu. Zaman itu belum ketek pesawat, belum ketek-ketek, belum muat dido. Dari mana mereka baca bertemu? Allah yang memperjalankan Asra. Jadi bukan Muhammad, bukan hanya Muhammad. Allah memperjalankan Nabi Adam dan Siti Hawa berjumpa. Akhirnya dia beranak pinak. Nah, itu yang mesti kita pahami. Dari mana asal kita? Berapa anak kandung Nabi Adam dan Siti Hawa? Tuh, silakan. Yang pajak jawabnya Bang Yusen. 1000. Betul Pak Camat Minuk, siap 100.000. Siap macam mana? Jangan lagu macam mana? Awak ngutangi menggoda tek. Berapa anak Adam dan Siti Hawa? Anak kandung. Nah, ini guru bukan Siti Hawa PKB. Berapa? 12. Baik, ibu tak usah kaget. Betul Pak Ustaz, buka ibu kitab Bidayah wa Ibnu Zulat dalam kitab Tarik Al-Labor. Berapa jumlah anak Nabi Adam dan Siti Hawa? Siti Hawa kalau di total jumlah anaknya yang keluar dari rahim dia sebanyak 122 anak.
Jadi Nabi Siti Hawa beranak. Itu jumlah anak apa jumlah kali beranak Pak Ustaz? Itu jumlah anak. Berapa kali Siti Hawa penting alias beranak? Bukan saudara. Siti Hawa punya anak setiap tahun lahir kembar. Lanang betino, lanang betino, lanang betino. Maka muncul sejarah Qabil dan Habil. Qabil dijuk adiknya, Habil dijuk kopinya. Yang kau dapat belagak, yang kau dapat tenggat. Berebut betino, pembunuhan. Itulah pembunuhan pertama antara Qabil dan jadi berebut betino itu cinta segitiga itu bukan kini, adalah dari zaman itu. Ibu itu memang diperbutkan. Akhirnya diperbutkanlah peristiwa itu. Akhirnya terus lanang betino. Sampai kapan Siti Hawa melahirkan anak kembar? Sampai anak yang ke-40. Jadi ketika 40 kali beranak, 2 kali 40 berapa jumlahnya? 80. Dari jumlah anak ke-41 sampai ke-82, Siti Hawa baru melahirkan anak siko-siko. Artinya 82 kali Siti Hawa itu beranak. Dalam riwayat 82 kali. Ibu pening, manunya beranak. Bapak bertiga gila mulu. Laki boleh kau nak ngebok saja. Siti Hawa 82 kali beranak. Pikirlah kamu, tak pakai sesar bu, tak tahu mana ceritanya. Sehingga kuasa Tuhan. Kalau Allah mengenai, tak kata. Nabi Adam punya anak 82 dengan Siti Hawa. 82 kali beranak. Sampai lahir ke-40, Siti Hawa stop melahirkan anak kembar. Baru lahirlah ke anak ke-41. Ibnu Zulak mengatakan Siti Hawa melahirkan satu orang anak laki-laki yang dalam kuat sejarah itulah nenek moyang kita. Nabi Adam nomor 1 sampai 40 lahir anak kembar. Kemok sampai anak ke-40, 80 anaknya. Lahir anak ke-41. Siti Hawa tidak lagi melahirkan anak laki-laki dan perempuan, tapi dia cuma melahirkan satu anak laki-laki. Itulah yang dikuatkan dalam ulama nenek moyang kita yang sesungguhnya. Siapa nama anak Siti Hawa yang ke-41? Bernama Sis. Abi Adam punya anak Sis pakai shin. Sis bukan Siswanto. Sis punya anak Anus punya anak Kinan punya anak Mahalil punya anak Yad punya anak Nabi Idris. Dari Nabi Adam ke Nabi Idris jedanya 7 keturunan. Adam punya anak Sis punya anak Anus punya anak Kinan punya anak Mahalil punya anak Yad punya anak Nabi Idris. Apakah ibu tahu Nabi Idris juga diisra dan dimi'rajkan oleh Allah? Ibu tahu pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, pergi ke Yasrib, pergi ke Yaman, pergi ke Busra. Tunjukkan di mata aku kalau ibu pernah bertemu dengan kuburan Nabi Idris. Di mana Nabi Idris? Nabi Idris dalam riwayat tidak meninggal dunia, tetapi dia diangkat oleh Allah. Bukankah ketika orang diangkat namanya dimi'rajkan? Mana dalilnya? Buka Quran surat At-Tahrim di ayat penghujung. Rafa'al Idrisu fi maqaman rujula. Allah angkat Nabi Idris di tempat yang mulia. Nabi Idris keturunan Nabi Adam pun diangkat dan dimi'rajkan oleh Allah. Ini masih surah Mi'raj? Jawab. Ada ngeloyak kalau. Singkat aja. Akhirnya setelah dalam proses itu terjadi, Idris tak ada orang yang pacak mengalami. Ibu yang areko sudah memakai jilbab berone-rone, bapak yang areko sudah memakai baju koko berbordir-bordir, kita yang areko sudah memakai surban dan peci. Sesungguhnya Nabi Idris sudah memakai itu. Mana sejarahnya Pak Ustaz? Al-Idrisu wa huwa allamatul mukhayyatoh. Nabi Idris lah orang pertama kali menggunakan mesin jahit, menjahit, memakai pakaian dari benang. 3 ilmu yang di dalam dari Nabi Idris yang sudah ada di awal Nabi Idris yang dia menemukan. Kecerdasan Nabi Idris sampai Allah tak mau Nabi Idris dikuburkan. Kemuliaan ilmunya Allah angkat dan jasad Idris pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh buka tempat sejarahnya. Apa kelebihan Nabi Idris? 1. Wa huwa allamatul mukhayyatah. Nabi Idris adalah tukang jahit. Dia manusia pertama kali menggunakan pakaian terbuat dari benang. Kenapa zaman manusia berfoto uang telanjang Ustaz? Itu tidak tahu itu zaman apa itu. Kalau ada adik-adik yang belajar sejarah yang disebut teori Darwin bahwa manusia ke asal mulanya adalah dari manusia beru kere monyet singko baru jadi manusia. Mana aku mahal lajur kamu. Awak tak yakin dengan sejarah itu. Awak lebih yakin dengan sejarah Nabi Adam. Maka kita buat tapatilah sejarah itu. Jangan sampai kita ditipukan oleh pemikiran barat. Mana letaknya Pak Ustaz? Nabi Idris pertama menggunakan pakaian dari benang. Wa
allamatul bi'ulumin nujum. Nabi Idris lah manusia yang pertama kali mengajarkan ilmu perbintangan yang kita kenal dengan sekarang ilmu astronomi, atau banyak orang mengenalnya ilmu falak. Yang ketiga, wa allamatul bil qalam. Nabi Idris manusia pertama kali yang menulis dari kolam pena. Dialah yang menemukan itu. Akhirnya kemuliaan dia angkat. Terus Pak Ustaz, Idris sebelum diangkat dia sudah punya anak keturunan. Adam punya anak Sis punya anak Anus punya anak Kinan punya anak Mahlil punya anak Yad punya anak Idris punya anak Lamak punya anak Matusila punya anak Nabi Nuh alaihissalam. Adik-adik apal urutan nama Nabi? Adam, Idris, Nuh. Dari Adam ke Idris 7 keturunan. Dari Adam ke Nuh hampir 11 keturunan. Nuh punya 4 orang anak. Kan'an, Syam, Ya'us, Ham. Kan'an, Syam, Ya'us, Ham. Akhirnya dari 4 orang ini meninggal dunia sikok Kan'an tenggelam ketika bahtera banjir Nabi Nuh. Anaknya tinggal 3. Tinggallah Kan'an, tinggallah Ham, Ya'us dan Syam. Syam, Ham, Ya'us. 4 anak Nabi Nuh. Kan'an, Syam, Ham dan Ya'us. 3 anaknya berpencar. Syam jadi bapak moyangnya orang Arab dan Persia. Ham jadi nenek moyangnya orang Afrika Sudan. Gonggong berkulit hitam itu keturunan Ham. Jadi yang hitam-hitam Ham, insyaallah. Hitam yang di Sudan. Macam jelitlah itu. Ham, Syam, Ya'us. Syam jadi nenek moyang orang Arab, Persia. Jadi orang Arab, Persia. Ham jadi nenek moyangnya orang Sudan, Afrika, Nigeria, Somalia. Kemudian Ya'us jadi nenek moyangnya orang Romawi. Nah kita dari mana Pak Ustaz? Apa Romawi? Apa Ham? Apa Syam? Oh bingung dari mana gitu. Nah ditarik silsilah muncul kita tuh dari garis keturunan Syam. Dari mana urutnya Pak Ustaz? Adam, Sis, Anus, Kinan, Mahlil, Iyad, Idris, Lamak, Matusila, Nabi Nuh, Syam, anaknya nomor 2.